Gimana? Siap? Ya, ini karena sekarang ada ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasa'u laja'alnahu hutaman fadaltum tafakkahun inna lamukhramun bal nahnu mahrumun. Shadaqallahul adzim. Sidang jamaah salat subuh yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ketua Takmir Masjid, bendahara, sekretaris, dan seluruh Bapak, Ibu, jamaah yang sudah bersusah payah berangkat mujahadah dari rumahnya masing-masing menuju ke masjid di tempat azan dikumandangkan, melaksanakan sholat secara berjamaah mengikuti sunnah baginda Rasulullah. Yang membuat kita mulia sesungguhnya karena mujahadahnya, susah payahnya berangkat ke masjid ini yang membuat kita mulia. Dingin kita, capek kita, ngantuk kita, kok mujahadah, susah payah dari rumah berangkat ke masjid. Inilah yang Allah pandang. Makanya ada sebuah hadis Rasulullah yang mengatakan bahwasanya 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kenapa? Karena ada mujahadahnya di situ. Orang enak-enak tidur, kita terbangun. Orang anak-anak istirahat, kita melangkahkan kaki dingin, ngambil air wudhu. Mujahadah dinginnya itulah yang Allah pandang berlipat-lipat pahala. Kalau orang memandangnya kita belum menjadi orang yang kayaknya kaya, sesungguhnya orang yang sudah sholat subuh secara berjamaah, sebelumnya pun melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, inilah hakikat orang yang kaya sebenarnya. Hanya karena tidak ditampakkan saja, maka tidak ada orang yang berebut untuk sholat subuh berjamaah. Kalau ditampakkan, dikatakan sama Rasulullah, sampai merangkak-rangkak kita ini berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Masya Allah. Maka bersyukur Bapak Ibu sekalian, tuan-tuan sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah ala kulli hal, kita bisa menikmati tadi lantunan daripada azan dikumandangkan. Kita bisa menikmati setiap rakaat kita. Setiap orang memiliki kekhusyuannya masing-masing, tapi dengan sholat berjamaah satu saja yang khusyuk, satu saja yang baik, semuanya jadi ikut baik. Salat berjamaah ini saya ibaratkan seperti kita membeli jeruk dalam bentuk yang banyak. Membeli jeruk dalam bentuk 1 truk. Namanya 1 truk kita beli borongan. Maka dia yang masih kecil ikut kejual, yang busuk ikut kejual, yang penyot ikut kejual, yang rusak ikut kejual, yang asem ikut kejual. Dijual apa? Gelondongan. Saya jual 1 truk. Begitulah kira-kira. Maka sholat kita masing-masing punya kehusuan masing-masing. Ada yang mungkin lagi galau, khusyuk banget. Ada yang mungkin lagi senang, khusyuk banget.
Ada mungkin yang masih mikirin lagi sholat, mikirin keluar, mikirin kemana-mana. Tapi yang namanya sholat berjamaah itu seperti beli jeruk satu gelondongan. Ndak itu buruk, jelek, semuanya jadi satu. Ada satu saja yang bagus. Insya Allah semuanya menjadi bagus. Dan mudah-mudahan pagi hari ini kita mendapatkan ibadah terkhusyuk kita masing-masingnya, sehingga menjadi kesempurnaan sholat subuh berjamaah kita. Amin ya rabbal alamin. Segala puji miliknya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha menciptakan, Allah yang maha mengurus kita. Pagi-pagi kita diurus sama Allah. Nanti akan tiba masa kita diurus sama anak-anak kita. Tak bisa mandi sendirian, dan akan tiba masa nanti kita betul-betul tak bisa mengurus apapun. Pagi kita tak bisa bangun lagi, mata tak bisa bangun lagi, ya. Akan tiba masa kita nanti dimandikan sama anak kita. Anak kita nggak bisa mandikan, manggil orang masjid untuk memandikan kita karena kita sudah tak bernyawa. Maka pagi hari ini kita masih dibangunkan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, ini gambarannya kira-kira sekitar 70-an hari lagi kita sampai di bulan Ramadan ini. Sudah dekat sekali ya, sudah 70-an hari lagi kita sampai, Masya Allah. Mudah-mudahan kalau kita ini belajar dengan pekerjaan kita, contoh misalkan kita di kampus, di sekolahan, di pedagang, atau apapun itulah, atau di rumah gitu, kita mau kedatangan asesor atau kita mau kedatangan tim penilai dari eksternal gitu ya, maka persiapan dari kampus, dari tempat kita usaha, tempat kita bekerja, atau dari rumah kalau ada tamu kehormatan, pasti persiapannya matang. Apa itu persiapannya? Kalau di kampus mungkin rektornya atau pemimpinnya akan mengatakan, jaga semuanya supaya bagus semuanya, sehingga tim penilai nanti memberikan nilai terbaik. Jaga kebersihan kampus semuanya, bahasanya kalau bisa tidak ada satupun daun jatuh. Saking kepingin bersih dan perfectnya. Begitulah kira-kiranya menyambut tamu kehormatan. Maka hal-hal terbaik dilakukan. Pun sama kita, insya Allah kira 2 bulan 10 harian lagi kita akan sampai di bulan Ramadan. Maka kita harus menyambutnya dengan mentalitas yang terbaik, persiapan yang terbaik, hati yang terbaik. Kalau ulama dulu sampaikan itu sampai dengan 6 bulan pengen menyambutnya, baru setengah tahun Ramadan berlalu sudah rindu sekali yang sangat gitu. Kalau sebagian kita mungkin hafal dengan doa yang 3 bulan, Allahumma barik lana fi rojaba wa sa'bana wa balighna ramadhana. Ya Allah, kasih umur yang panjang ya Allah, sehingga bisa ketemu dengan bulan Rajab, dengan bulan Sa'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ini harapan kita semuanya. Baik, jazakallah, terima kasih banyak. Oke, pagi hari ini saya minta doanya ini karena saya lagi diuji, anak saya ini lagi di rumah sakit ini. Dari kemarin ya, sudah 1 minggu nggak bisa berangkat ke sekolah, dan sedang dirawat di rumah sakit. Jadi saya menjaga di rumah sakit karena si kecil juga satu lagi ada di bareng sama bundanya, jadi dipisah. Satu di rumah sakit, satu di rumah gitu ya. Jadi malam saya ada di rumah sakit menjaga. Ini pagi saya izin dulu ke sini. Ada ibu saya yang menjaga di sana. Minta doanya agar dikasih sehat kembali ya, karena sampai dengan sekarang ini masih agak mengkhawatirkan. Minta doanya mudah-mudahan dikasih sehat insyaallah. Pagi hari ini saya ingin membahas tentang surat Al-Waqiah ayat 63 sampai dengan 67. Singkat saja. Gini. Ini 2022 sudah berakhir, betul?
2023 sudah masuk. 2022 kemarin kita punya rencana masing-masing. Ada rencananya yang tercapai, ada yang tidak tercapai. Sehingga berakhir 2022. Sekarang masuk 2023, kita sudah punya rencana lagi yang sedang direncanakan, matang bahkan. Ya. Apakah akan tercapai atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya kepingin sampaikan sebuah ayat, sebuah surat Al-Waqiah dimulai dari 63 sampai dengan 67 untuk kita sama-sama pelajari, sama-sama kita renungi dan sama-sama kita tadaburkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang tadi di awal suratnya sudah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aytum ma tahrusun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasa'u laja'alnahu taman fadaltum tafakkahun inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Ayat ini dalam sekali. Mungkin kita mendengarkannya sering gitu, tapi kita artinya pernah dengar, tapi mungkin maksudnya yang sedalam-dalamnya akan kita coba kupas. Bismillah, sebisa kita hari ini ya. Mari kita coba dengarkan artinya sama-sama dan kita resapi dalam-dalam. Apakah kamu, ayat 63, memperhatikan benih yang kamu tanam? Apakah kamu memperhatikan benih yang kamu tanam? Kita bercocok tanam, kita perhatikan itu. Allah tanya sama kita, "Antum tazra'unahu am nahnu zari'un?" Apakah kamu yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Lau nasa'u laja'alnahu hutaman fadaltum tafakkahun. Kata Allah, seandainya kami berkehendak, kami benar-benar menjadikannya hancur sehingga kamu menjadi heran tercengang-cengang. Inna lamukhramun, sambil berkata, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bal nahnu mahrumun, bahkan kami tidak mendapatkan hasil apapun. 4 ayat ini pernah ditafsirkan oleh Buya Hamka, guru kita semuanya, tokoh Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat. Ya, ada di sini orang Awak? Ada ya orang Awak ya? Buya Hamka menafsirkan dalam tafsir Al-Azhar. Beliau mengisahkan ini dengan kejadian yang ada di daerahnya pada saat itu, mengaitkannya, mentadaburkannya dengan daerahnya yang ada di Sumatera Barat pada saat itu, kira sekitar tahun 1969 sampai dengan kira 70-an, 1970-an. Ini ada sebuah masa di mana cengkeh pada saat itu harganya sedang melambung, melakit dan meroket, kalau bahasa kita, sedang sangat mahal. Sehingga petani-petani di sana ini merasakan keuntungan yang sangat besar, keuntungan yang berlipat-lipat karena harganya naik luar biasa dahsyat. Maka orang-orang yang tadinya bertani cengkeh ini keuntungannya berlipat-lipat sehingga mereka menjadi orang-orang kaya baru pada saat itu di Sumatera Barat. Maka para ahli cengkeh, para petani-petani cengkeh mengatakan demikian. Wah, ini nih dahsyat nih harga cengkeh. Luar biasa nih harganya, meroket, kita jadi orang kaya raya saat ini. Wah, kita tidak memikirkan ini cengkeh
tumbuh begitu saja, hasilnya dan harganya begitu dahsyat dan mahal. Maka para petani itu berkumpul, membuat strategi, membuat sebuah perencanaan jitu. Kalau seperti ini berarti tahun depan panen cengkeh kita harus melimpah ruah dibandingkan sekarang. Karena harga cengkeh tahun depan pun diprediksi akan meningkat lagi. Seperti harga emas, mahal. Maka pada saat itu orang-orang mulai belajar. Oh, udah gini aja. Kita spekulasi. Ngutang sama orang, pinjam uang. Kita siapkan bibit yang terbaik, lahan-lahan yang terbaik, ya. Semua lahan-lahan yang kira-kira tidak produktif, kita ganti saja tanamannya dengan tanaman cengkeh. Sehingga pada saat itu Sumatera Barat ini berbondong-bondong petaninya untuk menanam cengkeh di daerah tersebut, tamsilan daripada Buya Hamka. Maka betul mereka spekulasi, menanam cengkeh, memberikan yang terbaik. Kan pikirannya kan cengkeh kita lihat ya, kalau di kampung ya. Jadi cengkeh kadang dipupuk atau enggak, pas lagi buahnya luar biasa. Maka mereka mikir, wah ini enggak dipupuk aja buahnya seperti ini. Kita persiapkan perencanaan yang matang, disiapkan bibit yang terbaik kalau mereka ini punya lahan baru, atau yang sudah ada diberikan pupuk yang terbaik. Ya, diberikan sebuah kasus terbaiklah di situ, sehingga istimewa itu cengkeh pada saat itu. Dalam tafsirnya Al-Azhar Buya Hamka menyatakan dan mengatakan ada sebuah kejadian pada saat itu yang membuat orang terheran-heran, tercengang. Apa? Tiba datang masa sebuah penyakit yang membuat cengkeh-cengkeh di Sumatera Barat pada saat itu mengering satu persatu, bahkan sampai mati, membuat gugur rontok, bahkan tidak menghasilkan sama sekali hasil panen yang melimpah tadi itu. Maka para petani di sana sampaikan, tercengang mereka, dikatakan sama persis seperti ayat di atas. Sesungguhnya kami menderita kerugian. Kenapa? Karena sebelumnya seandainya kami berkehendak, kami benar-benar menjadikannya hancur, sehingga kamu menjadi heran, tercengang, kaget mereka. Sudah melakukan itu yang terbaik, tapi malah kering kerontang. Tercengang mereka, begitu tercengang, bahkan kami tidak mendapatkan hasil apapun, mengalami kerugian yang begitu besar. Maka pada saat itu para peneliti mengambil sampel daripada tanaman-tanaman tersebut, cengkeh tersebut, dibawa ke laboratorium, ke pusatnya cengkeh dunia. Dikabarkan sampai dengan sekarang itu penyakitnya tidak ketahuan. Apa penyebabnya cengkeh itu bisa mengering? Inilah hikmah dari kisah ini, bahwa manusia punya rencana. Punya rencana Bapak Ibu? Punya ya? Allah juga punya rencana. Maka yang akan terjadi adalah rencananya Allah. Sehebat apapun kita mendesain rencana tersebut, rencana Allah lah yang akan terjadi. Maka pada saat Sumatera Barat mengalami hal tersebut, para petani-petani dalam keadaan galau yang luar biasa dahsyat. Kok bisa perencanaan terbaik patah dengan begitu? Hancur pada saat itu, para petani cengkeh mengalami kerugian yang sangat besar. Hal ini pun ditafsirkan ternyata, bahwa kita ini terkadang ingin punya schedule rencana yang ingin kita wujudkan, tapi belum tentu terwujud. Tapi yang akan terwujud adalah rencananya Allah. Dan di balik rencana Allah itu pasti yang terbaik. Saya katakan kepada kita semuanya, kita masing-masing kita tidak ada satupun yang bisa berhasil melewati yang namanya maksiat. Ada kita ini, siapapun lah orangnya, gak akan pernah berhasil kita ini terbebas sama sekali dari yang namanya maksiat. Gak bisa, siapapun lah itu pasti pernah bermaksiat, betul? Nah, kita pernah maksiat. Maka Allah tahu betul
Ketika sholat kita kurang khusyuk, ketika ibadah kita kurang top chair, ketika ibadah-ibadah sunnah kita kurang sempurna, maka Allah tahu betul bagaimana menggugurkan dosa-dosa kita. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah kita dibuat sulit sama Allah, dibuat susah sama Allah, dibuat sakit sama Allah, dibuat punya masalah sama Allah. Sehingga apa? Itulah dengan cara seperti itu menjadi sedikit demi sedikit, kalau kita ikhlas, gugur dosa-dosa kita karena maksiat kita. Masya Allah. Makanya Buya Hamka, ketika beliau, kan Buya Hamka pernah dibui ya Pak ya, pernah masuk ke dalam penjara ya. Ketika keluar, beliau mengatakan, seandainya aku bisa berkata kepada Presiden, maka aku ingin sampaikan, terima kasih wahai Bapak Presiden, terima kasih wahai pemerintah, karena pernah memenjarakan saya. Begitu kata beliau. Kenapa? Gara-gara saya di penjara, saya bisa menyelesaikan tafsir Al-Azhar. Bayang ya? Gara-gara di penjara, dia memiliki hikmah, tafsir Al-Azhar yang kita kenal saat ini selesai. Inilah hikmah yang luar biasa. Begitulah kira-kiranya kita memandang sebuah kasus yang terjadi pada diri kita. Kita pun memandang apa yang terjadi, hikmah itu selalu ada di belakang. Maka tuan-tuan yang sekarang saat ini sedang sedih, sedang susah, punya masalah, jangan khawatir, jangan risau. Karena itu cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Nanti yang sedang sakit saat ini, mungkin ada yang sedang sakit, atau sedang tidak enak badan, atau mengalami sakit yang tidak bisa diceritakan, atau yang sedang dirasakan masing-masing. Di surga itu ada sebuah pintu, yang pintu itu hanya bisa dilalui oleh orang-orang yang sabar menahan sakitnya, ikhlas dengan sakitnya, masuk ke pintu tersebut. Masya Allah. Jadi apapun yang sekarang digariskan sama Allah, ini sudah menjadi qodratullah, kita harus ikhlas menikmatinya. Yuk kita belajar mentadaburi dari kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu pun sama. Ketika beliau diuji sama Allah Subhanahu wa taala, ingat ya kisahnya Nabi Yusuf ya. Ketika Zulaikha begitu girang, begitu senang bahagia, begitu kepingin memiliki Yusuf, sehingga memasukkannya ke dalam kamar, ya. Punya hasrat Zulaikha ini kepada Yusuf. Yusuf juga punya hasrat, normal. Tapi Allah menjaga Yusuf, ya, sehingga dikatakan Yusuf akhirnya didakwa bersalah, walaupun pada saat itu sudah ada sebuah terkaan. Kalau yang robek di bagian depannya Yusuf, artinya Yusuf yang salah. Tapi kalau robeknya di bagian belakangnya Yusuf, berarti Zulaikha yang salah. Ternyata yang robek bagian belakang, artinya Yusuf tuh mau lari, ditariklah itu. Tapi yang namanya pembesar ini punya kuasa untuk menutupi aibnya, tetap saja Yusuf dipenjarakan. Sampai pada suatu ketika, kita paham betul kisah ini, ada sebuah mimpi dari sang raja, yang sang raja ini kebingungan, ini mimpi apa? Kok ada 7 ekor sapi dimakan sama hewan yang lainnya? Dikatakan kepada penasehatnya, ini mimpiku ini apa? Apa kata penasehatnya? Mimpimu mah mimpi biasa Tuhan, itu mimpi buruk biasa, jangan terlalu dipikirkan. Tapi ini datangnya berulang kali, berhari-hari saya mimpi ini. Apa kata orang-orang yang ada di sekeliling raja? Dia mengatakan mimpi itu mimpi biasa saja Tuan Raja, jadi jangan dipikirkan. Tapi Tuan Raja ini mikir gimana? Tiba-tiba ada seorang pelayan yang dia mengatakan demikian, wahai Tuan, coba tanyakan kepada seorang yang ada di penjara saat ini, Yusuf namanya, yang ada di penjara. Apa yang aku harus tanyakan? Saya ini Tuan, saya pernah mimpi ditamsilkan sama laki-laki tersebut dan kejadiannya betul. Saya ditamsilkan bahwa saya akan menjadi pelayan raja, dan saat ini saya nyata menjadi pelayan raja. Akan tetapi teman saya yang ditamsilkan mimpi
itu mimpinya akan dibunuh. Maka betul Tuhan, teman saya pun meninggal dunia dalam keadaan dibunuh. Wahai Tuhan, saran saya, bertanyalah kepada dia. Maka coba tengok, ketika Yusuf ditanya, aku mimpi demikian, maka tolong tamsilkan mimpiku tersebut. Nah ini ya, kalau kita mau berbicara, ini kita harus punya bergening. Apa jawab Yusuf? Kalau aku bisa menamsilkan daripada mimpimu, wahai Tuan Raja, apakah engkau akan mampu mengembalikan nama baikku? Yang sudah rusak sampai aku di penjara seperti ini. Kata sang raja, ini raja rupanya arif bijaksana juga. Aku akan kembalikan nama baikmu, bahkan kalau tamsilmu itu benar, aku akan angkat engkau menjadi orang terdekatku. Masya Allah. Maka diceritakanlah mimpi tersebut, ditamsilkan sama Yusuf, bahwasannya akan ada 7 tahun berturut-turut masa kemarau, masa susah yang kita ini harus menabung. Kenapa? Karena di masa susah tersebut nanti akan banyak terjadi kelaparan. Tamsil itu ternyata betul, tidak selang berapa lama kejadian itu terjadi. Maka si Yusuf dibebaskan dan akhirnya Yusuf menjadi bendahara kerajaan. Kalau kita mungkin apa ya, menteri keuangan itu, bendahara negara, yang menjadi orang hebat pada saat itu, yang sebelumnya dia, waktu kecilnya dia, waktu remajanya dia, itu dalam keadaan dia ini dibuang oleh saudara-saudaranya. Maka hikmah dari Yusuf, beliau mengatakan dalam surat Yusuf ayat 4, sampaikan, aku melihat wahai ayahku 12 bintang ini bersujud di hadapanku. Maka kata ayahnya, jangan kau ceritakan kepada kakak-kakakmu, keluarga kita, jangan dikasih tahu. Kenapa? Karena engkau akan dicelakai sama mereka. Ternyata kejadian, setelah Yusuf menjadi seorang orang yang besar, bendahara, maka datanglah termasuk ayahnya ini bersujud di hadapannya, termasuk kakaknya yang 12 orang, saudaranya yang 12 orang. Ini menjadikan cerminan Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ini punya masalah. Kita ini punya yang sekarang dirasakan. Tapi saya katakan bahwasanya masalah itu jangan pernah kita risau. Sekarang pertanyaannya, kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita lihat kalau kita ini bisa mengambil ujung daripada akhir kisahnya. Endingnya ini seperti apa? Kalau kita kepingin hajat kita sama dengan keinginan Allah, maka ada beberapa poin yang harus kita lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ya terima kasih. Yang pertama harus kita lakukan, sholat kita jaga. Sholat 5 waktu ini bismillah kita jaga. Upayakan betul-betul, ikhtiarkan betul-betul Bapak Ibu, kita berjamaah apapun yang terjadi. Setelah sholat 5 waktu, ini saya berpesan Bu, Pak, kalau ada masalah kok nggak selesai-selesai, saya ingat kata kiai saya, boleh saya sampaikan di sini Pak ya. Siapa tahu ini menjadi azimat buat Bapak Ibu sekalian, bisa diamalkan sama-sama. Apa kata kiai saya? Beliau dawuh ngeten, le, nek kue engko kepingin sukses, kepingin berhasil, kepingin mulya uripmu, nek kue kepingin selesai masalahmu, lakonono ibadah tahajud 40 dino ojo putus. Ngerti nggak ini Bu? Artinya Bu? Ngerti ya. Banyak orang Jawa juga di sini ya. Saya artikan mungkin yang kurang paham dengan bahasanya supaya lebih detail lagi. Kayak saya mengatakan, le, ger, santriku, anakku, begitu. Kalau kamu kepingin hidupnya mulia, hidupmu sukses, berhasil, dimuliakan oleh siapapun, maka lakukanlah itu ibadah yang namanya tahajud 40 hari tanpa terputus sebagai sarana latihan. 40
hari tanpa terputus. Ini kan kita latihan ya. Kita ibadah ini kan harus tetap karena Allah. Tapi ini pesan itu yang saya coba amalkan dan saya coba sharingkan kepada orang-orang yang pernah bertemu dengan saya. Apa kata guru saya? Uripmu bakal rubah, hidupmu akan berubah kalau engkau melakukannya karena Allah tanpa putus 40 hari. Maka coba ini dicoba Bapak Ibu semuanya. Kalau kita punya hajat, punya keinginan, punya hasrat yang begitu besar, lakukanlah 40 hari pertamanya tanpa putus. Yang punya hajat besar apapun itu, lakukan tahajud 40 hari tanpa putus. Ya, pertanyaannya, Romo, Yai, pilih wonten putus pripun? Nah, itu pertanyaan saya. Kalau sampai terputus sekali misalkan, pripun? Bagaimana? Guru saya mengatakan, kiai saya mengatakan, kanggo hati-hati, ulangi meneh. Apa Bu artinya Bu? Untuk hati-hati, ulangi lagi supaya hajatnya sampai. Kalau sampai terputus, supaya kita hati-hati dalam mujahadah belajar ini, ulangilah lagi. Apa pesan beliau berikutnya? Nek 40 dinamu hurung iso ngrubah uripmu, hurung iso ngrubah nasibmu, lakonono 40 dina kaping pindho. Ngerti nggak Bu? Ngerti. Bapak-bapak ngerti? Sebelah kanan ngerti? Ngerti ya, ngertos. Alhamdulillah. Kalau 40 harimu engkau punya hajat besar, tidak berubah juga sudah kamu lakukan 40 hari tahajudmu itu, maka lakukanlah 40 hari yang kedua. Tuh kata kiai saya. Mongko rasakno uripmu bakal mulio, maka rasakanlah kehidupan kamu insya Allah akan menjadi mulia. Ketentuannya sama, kalau putus ulang lagi. Beliau menggarisbawahi lagi, nek 80 dina kaping pindho hurung iso ngrubah nasibmu juga, lakonono 40 dina kaping telu. Ojo pindho meneh Bu, kaping telu. Kalau 80 hari itu belum bisa ngerubah nasibmu juga, engkau punya hajat besar belum tercapai juga, maka lakukanlah 40 hari yang ketiga. Jangan terputus syaratnya tadi ya Bu ya. 40 hari yang ketiga. Artinya berapa? 40 hari tambah 40 hari tambah 40 hari berapa? 120 hari. Berapa bulan itu? 4 bulan tanpa putus. Guru saya memberikan sebuah ketetapan semangat. Yakin uripmu bakal berubah mulia di luar batas nalar kemampuan kamu. Hidupmu akan mulia di luar batas kemampuanmu memikirkan. Guru saya membuat garis bawah lagi. Nek kue ora berubah uripmu, bahasa beliau nyuwun ngapunten, mudah-mudahan beliau diparingi kuburnya jembar, karena beliau sudah almarhum. Beliau mengatakan, aku gagal dadi gurumu. Ngerti? Nek ngantek kue gagal, ora dadi wong sing sukses sing mulya, gagal aku jadi guru. Ojo mbok sebut aku guru. Sampai seperti itu memberikan sebuah garansi. Maka saya coba mentadaburi nih Bapak Ibu sekalian. Oh Masya Allah, kenapa guru saya menggunakan kata 40 hari ya gitu. Sebagai orang yang kita dikasih ilmu ini kan kita harus memikirkan ya. Rupanya Bapak Ibu 40 hari ini adalah masa perubahan. Kita di dalam rahim ibu kita 40 hari itu berupa nutfah, mani yang berkumpul. Bayang, mani yang berkumpul. Kalau kita mendapatkan orang yang lama nggak hamil,
tiba-tiba masa 40 hari dia mencelupkan tespek, kemudian hamil, bahagia nggak? Bahagia luar biasa. Itu rizki yang tak terkira. Lama dia menunggu, harta benda semuanya, tiba-tiba dia punya anak, divonis hamil, senangnya luar biasa. Mani yang berkumpul sudah bisa membuat bahagia seperti itu. Suami jadi makin cinta, istri bisa semakin manja. Ya Bu ya? Masih ingat Bu? Masa-masa lagi hamil, malam-malam minta es krim, ya nggak? Malam-malam minta apa lagi? Petis, ya nggak musim rambutan, minta rambutan, dan suaminya senang gitu loh melayaninya. Kebayang, 40 hari sudah membuatnya bahagia. 40 hari berikutnya berupa alaqah, segumpal darah. 40 hari berikutnya berupa mudghah, segumpal daging. Nah, 40 hari yang ketiga, 120 hari itulah bagaimana Allah meniupkan ruh pertama kali, jantung berdetak dep 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 dep. Maka saya memikirkan, Masya Allah, ini kalau kita amalkan bareng-bareng Pak, yang punya hajat, punya keinginan sampai dengan sekarang, ya Allah, ikhtiar saya sudah maksimal, kerja sudah maksimal, nabung sudah maksimal, usaha apa, bisnis sudah luar biasa dahsyat, kok belum sampai. Yuk, saya mengajak Bapak Ibu semuanya, malam hari ini kita mulai mengawali niatan untuk menjaga sholat tahajud kita tanpa putus. Kenapa? Karena sebelum perintah sholat 5 waktu ini ada, sholat tahajud sudah dilaksanakan oleh para nabi-nabi terlebih dahulu. Bayang berarti dahsyatnya seperti apa nih? Maka kalau mau mulia, sholatlah tahajud. Apa benteng berikutnya? Kalau sudah sholat tahajud, sholatlah hajat. Sholat hajat, kemudian sholat duha, Bu. Siapa yang pernah sholat hajat di sini? Pernah ya Bu ya? Alhamdulillah. Sholat hajatnya coba digandengkan dengan tahajud. Kemudian sholat hajat ditambahkan nanti pagi dengan sholat duha. Kalau ada kegalauan memutuskan sesuatu, maka tambahkanlah dengan sholat istikharah. Berapa poin nih Pak ya? Sholat 5 waktu, sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, sholat istikharah. 5 sholat. Laksanakan ini, minta apapun itu, insya Allah Allah mudahkan untuk kabul. Boleh Bu ya? Ini qabil itu ya Bu ya, kalau amalan ini bisa diamalkan ya. Kalau kita ingat dosa kita begitu banyak, maaf ya, karena setiap orang kan ngerasa masing-masing ya. Alangkah lebih baiknya sebelum melakukan ini, sholatlah taubat. Bersih kita, maka 6 Bu ya. Sholat taubat, sholat 5 waktu, sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha, sholat istikharah untuk melibatkan Allah. Maka yakin apapun yang terjadi di belakangnya, endingnya pasti happy. Endingnya apa kalau bahasa kita? Happy ending. Akhirnya pasti menjadi sebuah keberkahan. Oh ternyata kok enggak juga, maka Allah jaminkan di situ ada sebuah hikmah besar yang Allah akan berikan kepada kita, sehingga nanti pada titik pada saat kita sedang diam, oh ini maksud Allah, alhamdulillah, kita baru tahu di situ ada hikmah besar yang Allah sematkan dari permasalahan kita. Nah, di sini teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya membuka forum tanya jawab. Dari apa yang saya sampaikan ini, kira-kira ada yang nyantol satu aja, atau ada yang mau ditanyakan satu aja, saya akan buka forum tanya jawab kepada kita semuanya, berkaitan dengan permasalahan yang saya sudah kupas, berkaitan dengan amalan yang ini menjadi amalan pribadi saya, yang saya buka buat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan, moga-moga akan menjadi solusi dari berbagai macam masalah yang saat ini kita hadapi. Insya Allah dari surat
Al-Waqiah ayat 63 sampai dengan 67 tadi menjadikan ibrah pelajaran bahwa kita punya rencana, Allah punya rencana, dan yang akan terjadi adalah rencananya Allah. Boleh saya buka forum tanya jawab ini, kira-kira ada yang punya unek-unek mau bertanya berkaitan dengan ini? Iya. Siapa Ibu? Bapak dulu ya Bu, yang terdekat dulu ya Bu ya. Boleh. Apa Ibu dulu boleh? Oh, boleh. Kita ngalah dulu sama ibu-ibu karena mic-nya udah sampai sana. Oke, silakan Bunda. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz bilang kita seluruhnya salat malam. Mau saya ya, boleh diulang lagi. mau tanya Pak Ustadz. Ya. Kalau satu malam kita melaksanakan sholat hajat dan sholat tahajud, nggak apa-apa Pak Ustadz? Hukumnya gitu. Ya, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Jadi bagaimana? Sudah sampai pertanyaan Bu? Itu aja. Ya. Jadi jawabannya tidak masalah. Bagus itu. Ya. Bagaimana cara mengerjakan sholat hajat dan tahajud? Ya, bisa. Kalau saya runutannya ya Pak ya. Kalau saya nih, misalkan kita dikasih waktu panjang, malam hari kita waktunya panjang, maka urutan saya seperti apa? Yang pertama, saya sholat taubat dulu. Minta ampun sama Allah. Ampun ya Allah. Ingat dosa kita, maksiat kita waktu muda, dosa kita waktu lagi gagah-gagahnya, lagi kita sendirian. Ingat semuanya itu, minta ampun sama Allah. Syukur kalau sebelumnya mau ditaubat. Ini kalau kita punya hajat ya. Setelah sholat taubat, sholat tahajud. Tahajud ini untuk mendekatkan diri. Tahajud ini ibadah, saya rasa ibadah yang paling khusyuk dan paling ikhlas. Kalau kita berangkat haji satu kampung tahu. Sholat 5 waktu tetangga kita tahu. Zakat kadang-kadang pakai akad. Tahu. Tapi kalau tahajud, kita sholat malam, terkadang pasangan kita aja masih tidur, kita mujahadah bangun. Inilah yang saya katakan amalan yang sangat ikhlas gitu. Hanya kita dan Allah saja yang tahu. Setelah tahajud, maka sholat hajat, minta sama Allah. Ya Allah, aku punya hajat ini ya Allah. Sampaikan sama Allah. Jadi gitu Bu urutannya Bu. Kalau saya tahajud baru hajat. Tahajud kita deketin diri kita kepada Allah, sudah ikhlas kita minta. Karena sesungguhnya kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi sembah dulu baru minta pertolongan. Maka saya tahajud dulu prinsipnya, baru hajat. Sampaikan. Setelah hajat, nah kalau malamnya ini ditutup dengan sholat istikharah kalau saya. Bagus enggak nih pilihan saya ini nih, mintanya nih. Kalau memang harus istikharah, misalkan ada kegalauan. Tapi kalau emang tidak, habis tahajud, hajat. Nanti paginya itu sholat duha. Jadi pertanyaan Ibu, kalau dilakukannya pada satu malam, bagus. Ya, malah jadi sesuatu yang sangat barokah di dalamnya. Bagus, luar biasa. Terus istikharah ini seperti apa? Istikharah kan pada saat kita sujud terakhir itu kita baca Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim sampai dengan selesai. Ya Allah, kalau memang ini ya Allah baik untukku, baik untuk agamaku, baik untuk keluargaku, baik untuk masa depanku, dekatkan ya Allah. Tapi kalau emang buruk untuk diriku, buruk untuk masa depanku, buruk untuk keluargaku, buruk untuk Islamku, jauhkan ya Allah. Jadi kita selalu melibatkan Allah dalam mengambil sebuah keputusan. Jangan pernah ngambil keputusan sendiri. Wah, ini kayak ini. Tapi kalau sudah istikharah, nanti keputusan kita itu kayak diberikan sebuah keyakinan. Ini nih kayaknya solusinya. Ya Bu ya. Nah, kalau sudah tambahkan duha, mudah-mudahan hajat Ibu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian ya. Oke, yang lainnya tadi kita karena sebentar lagi masuk Isra nih, 2 menit lagi masuk Isra. Yang lain tadi siapa? Bapak silakan. Iya. Ini yang pertama soal sholat tarawih tadi, apakah ada batas jumlah rakaat? Kemudian yang kedua, waktu pelaksanaan, apakah lebih baik di ujung-ujung mendekati sholat subuh
cerita mengenai Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha tadi. Ini kadang-kadang sebagaimana diketahui bahwa Siti Zulaikha itu adalah istri daripada seorang raja. Artinya orang lain daripada Nabi Yusuf. Nah, sering kita mendengar bahwa di dalam doa-doa nikah itu selalu dipadukan seperti beliau berdua. Mohon betul. Ya, bagus pertanyaannya, Masya Allah, Barakallah. Yang pertama tentang waktu tahajud. Mana yang terbaik waktu tahajud? Waktu tahajud ini sepertiga malam. Sepertiga malam itu namanya kita bagi itu malam menjadi 3. Coba kalau dibagi 3, kira-kira waktu malam dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore sampai jam 6 pagi, maka waktu terbaiknya itu di atas jam 12, jam 1 itu. Ya. Tapi waktu supernya seperti apa? Sepertiga malam dibagi 3 lagi. Maka kira-kira waktunya itu antara pukul 2:30 sampai dengan 3:30. Itu waktu yang terbaiknya, sepertiganya. Apakah kalau digabungkan dengan bagian ujung daripada subuh supaya kita bisa menggabungkan, apakah itu masuk kategori masih yang terbaik? Ya, masih yang terbaik. Asal jangan sampai terlalu mepet dengan subuhnya. Ya, masih ada jedanya. Jadi waktunya itu yang terbaik kalau menurut hitungan kita kira-kira 2:30 sampai dengan 3:30. Itu yang puncaknya. Dan itu abot-abote. Ya. Berat-beratnya itu 2:30 itulah. Berat itu. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, Ustadz, wajibkah tidur dulu gitu ya Bu ya? Kan sholat tahajud kan malam hari, wajibkah tidur dulu? Sebagian ulama sampaikan bahwasanya hukum sholat tahajud ini sunnah. Maka sebenarnya tidurnya tidak menjadi wajib. Tapi kalau orang ini mendapatkan tidurnya, dia mendapatkan kesempurnaan sunnahnya. Saya dipahamin Bu. Tapi bagaimana Ustadz? Saya ini pulang jam 2:30 pagi. Kalau saya tidur, insya Allah lewat, ya nggak? Maka saya langsung sholat Ustadz. Apakah sah saya sholatnya? Insya Allah sah. Jadi tidak harus tidur terlebih dahulu, karena kalau dikhawatirkan tidur dulu, lewat malah nggak tahajud. Nah, laksanakan saja, karena itu sudah masuk qiyamul lail, sholat malam, seperti sholat tarawih. Sholat tarawih itu waktunya ba'da isya, sudah masuk qiyamul lail, sudah masuk malam hari seperti itu. Kalau dia tidak tidur dulu tidak ada masalah. Sama dengan tahajud, kalau dia tidak tidur dulu dalam kondisi tertentu ya boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau dia sempat tidur dulu, dia terbangun, mujahadahnya itu Bu yang membuat jadi dahsyat doa kita. Dari tidur, ngantuk lagi berat-beratnya, bangun. Nah, bangunnya itu yang Allah nilai. Aku suka. Makanya kalau kita ini punya masalah nggak dikabul-kabulin, bisa jadi Allah sedang bicara sama kita kayak gini. Kita ditaruh di tempat orang-orang yang ahli sedekah, nggak ada. Ditaruh ahli haji, nggak ada. Ditaruh di tempat orang-orang yang ahli zakat, nggak ada. Maka kita ditaruh di tempat orang yang ahli berduka. Ditaruh tempat orang yang bermasalah. Ketika bermasalah baru kita kerasa, ngampun kita. Ya Allah ampun, ya Allah susah aku, tolong aku ya Allah. Allah pingin seperti mau ngomong sama kita, aku seneng lihat kamu hambaku. Seneng aku lihat kamu ini, selama ini lupa kamu sama aku. Sekarang kamu angkat tangan, tolong ya Allah. Kok nggak dikabul-kabulin juga? Aku seneng lihat doa kamu lama-lama. Ayo angkat terus doa kamu. Aku seneng banget lihat. Bisa jadi seperti itu. Tapi yakinlah doa kita insya Allah akan dikabulkan sama Allah. Nah itu ya. Yang kedua pertanyaannya bagus ini. Ending dari Yusuf ini seperti apa sih dengan Siti Zulaikha ini? Sehingga kok banyak dikitakan bahwasanya di kisah-kisah itu kama alafta bainakuma ala Yusuf wa Zulaikha. Seperti itu ya Pak ya. Ya kalau kita dengarkan kira-kira bahasa doanya seperti itu. Ternyata Pak, saya pernah mendapatkan sebuah kisah ini. Nanti boleh kita cross check bareng-bareng ya. Siti Zulaikha ini ternyata wanita yang suci Pak. Dia dimiliki oleh sang pangeran raja tersebut, tapi dikabarkan beliau ini wanita suci yang tidak tersentuh seperti itu. Ya. Sehingga happy endingnya ternyata Siti Zulaikha jatuh cinta kepada Yusuf. Yusuf pun sebenarnya jatuh cinta juga kepada Siti Zulaikha.
Sehingga kisah romantis tersebut terjaga, keinginan tersebut terjaga sampai akhirnya Yusuf dikisahkan menjadi pasangannya Zulaiha. Perjuanganlah menahan syahwat tadi itu yang sama ulama kita minta. Seperti itu perjuangan cinta sejati itu. Tidak ternoda hanya karena sesuatu yang terjaga ini laki-lakinya lagi. Bayangin, seorang laki-laki, bapak coba bayangkan ya, seorang laki-laki ditaruh di dalam kamar, datang wanita yang sangat cantik luar biasa, penguasa hebat, punya segala-galanya, dimasukkan ke dalam kamar, wanitanya yang mau, sudah berusaha membuka auratnya, Yusuf langsung menundukkan pandangannya, aku takut kepada Allah. Kira-kira kalau bapak-bapak yang ada dalam kamar tersebut bisa nggak kayak gitu kira-kira? Hah? Kira-kira? Hah? Bisa apa kira-kira? Bisa jadi ngomongnya bungkus, malah bungkus. Masya Allah, begitu beratnya. Dikatakan Yusuf itu dalam sebuah riwayat yang saya pernah baca itu, Yusuf bahkan begitu terbuka aurat itu beliau langsung menundukkan. Beliau pun punya syahwat, namanya laki-laki normal. Tapi beliau mengatakan, aku takut kepada Allah, gak mau aku. Allah pandang kisah cintanya Yusuf itu yang begitu luar biasa, sehingga pada satu harinya ternyata Yusuf mendapatkan Zulaiha dalam keadaan masih bersih, masih suci. Maka dimintakan doanya seperti itu, Pak. Itu happy endingnya di situ. Ibu-ibu pernah nggak ngalamin melihat lelaki tampannya seperti Yusuf dalam kisah tersebut? Coba diejek Siti Zulaiha, itu kan mujahadah dia. Apa sih Zulaiha? Kamu ini terkenal wanita yang susah ditaklukkan sama laki-laki. Ngelihat pembantu aja kok kamu sampai ngiler-ngiler kayak gitu. Keterlaluan, dicaci maki sama orang-orang penduduk Mesir pada saat itu. Bangsawan-bangsawan itu dikumpulin sama Zulaiha. Dah gini aja dah, nggak usah banyakkan cakap dah. Dah nih, ambilin pisau sama buah-buahan. Hai Yusuf, keluarlah engkau. Maka begitu keluar, orang yang lagi ngupasin para perempuan-perempuan itu ngences, Bu. Ngelihat Yusuf keluar ini ngences. Kebayang nggak? Ngeces, matanya terbelalak, ini bukan manusia, ini mah malaikat. Diirisin tangannya sampai suwir-suwir, nggak ada yang kerasa. Kemudian masuk, wah ini mah bukan malaikat. Sakit tangan kamu? Enggak, kenapa? Darahan semua tangannya. Saking gantengnya Yusuf. Itulah yang menyebabkan Zulaiha jatuh cinta pada saat itu. Sampai dengan sekarang, Bu, jarang ngelihat laki-laki saking gantengnya perempuan ngelihat sampai ngences-ngences kan, Bu? Jarang. Tapi Yusuf dikatakan tampannya luar biasa. Ketampanan Yusuf itu, Bu, dibuka hijabnya sama Allah, sehingga wanita itu melihatnya luar biasa. Waduh, nggak kebayang. Yang mana coba ibu ngiris bawang kena aja, aduh, ya nggak, Bu? Nah, padahal baru dikasih uang 1 gepok sama suaminya, misalkan, tetap aja kerasa sakit. Ngelihat Yusuf seperti mati rasa, diiris tangannya. Wah, ya ganteng, diiris tangannya, bukan buahnya, teriris tangannya, tidak terasa. Membawa unsur magic yang luar biasa, saking tampannya membuat tangan teriris pun tak terasa. Dahsyat gak itu? Nah, Nabi kita Muhammad SAW dikabarkan, Bu, ini lebih tampan daripada Yusuf alaihissalam. Hanya ketampanan Nabi Muhammad SAW ini saat ini di bumi ditutup hijabnya. Nanti kita akan melihat tampannya baginda Rasulullah waktu di kampung akhirat bertemu. Disitulah kita melihat, Masya Allah, begitu tampannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, Pak, happy endingnya, Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau kita doa, jadikanlah ya Allah pernikahan ini seperti Yusuf dan Zulaiha. Kenapa? Karena mereka memiliki cinta sejati yang terjaga suci sampai dalam pernikahan yang sah. Demikian kira-kira. Ada lagi? Cukup ya? Karena Isra sudah masuk kayaknya ya. Masih ada lagi, Bu? Cukup ya? Mudah-mudahan kita diberikan anak-anak yang solehah, yang solih, yang baik. Dan harapan kita semuanya, Bu, tahun 2023 ini semua
semua hajat keinginan kita dikabulkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja karena keterbatasan waktu kita. Jangan lupa sholat Isra sebagai pembuka waktu duha. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan. Kalau siapa sholat duha 4 rakaat, maka dia seperti bersedekah seluruh sendi. 360 sendi kita disedekahin satu persatu. Kita sedekah nasi bungkus saja buat kita senang, apalagi 360 bungkus bahasanya. Alangkah senangnya kita. 360 sendi kita dapat sedekah. Makanya tangannya kalau buat nulis nanti jadi membawa rizki, kakinya melangkah ke tempat mendatangkan rizki, matanya ngelihat jadi bisnis, jadi rizki. Semuanya insya Allah menjadi rizki yang terbaik dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin. Semoga Allah berkahi. Salam sukses, salam buat keluarga semuanya. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi.